masuk saja. Dini hari seperti ini tidak baik bagi di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ya, datang kapan saja seperti juga kematian. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melantar menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, Puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian, begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama, dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini, begitukah? Pendapat itu sudah harus dikoreksi sekarang. Sebagai orang Jawa yang mewarisi harmoni partai tua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit ini yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi, setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, kadang aku merasa gagal menjadi dokter. Seharusnya aku bisa menjadi penyegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini, kembali menjadi manusia biasa, sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Tapi mungkin ini sudah takdirku bisa tampil di depan publik seperti ini. Jangan pula kau memasang rasa iri ya. Siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja. Sini sudah. Jangan lama-lama kau di luar gini. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat. Tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak tak punya kesempatan menjadi kanak-kanak. Itu anak Bapak Wanggai yang tinggal dekat dermaga tadi pagi meninggal. Saja anak Bapak Koga yang dulunya lucunya minta ampun, sewaktu lahir 2 hari yang lalu juga meninggal. Kau tahu, sejak semingguan lalu ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar, kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya, Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, begini. Dulu, ada kasus di desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pas waktu itu, perahu pembawa beras katanya pecah setelah tabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya, dan beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat, Bapak Tibos sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini orang primitif, jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami. Ketika aku mencoba untuk bicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintahku untuk diam. Kau saja minta presiden, utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh. Bapak Koga yang dari tadi di belakang maju ke depan. Saya mau bicara. Maaf Bapak Tibo, Dokter Rahayu cuma bantu kita orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu melahirkan kita punya anak-anak. Semua sukarela, tidak pernah meminta ongkos. Jadi, dia tidak punya urusan dengan beras. Bagaimana kau bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang, kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa beras. Tidak, Bapak Tibo. Aku beranikan diri untuk mulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Mana pula bisa begitu kau bicara? Zaman presiden dulu, ada bilang kalau orang Papua mau modern, harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjangan penderitaan. Kami tidak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern, sekarang coba kau pikir supaya kami dapat beras. Kau pasti berpikir orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan?
Selama di sini, aku justru banyak belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencela-mencela. Sekarang pilih ini, besok pilih itu, tergantung siapa yang kasih rezeki. Bapak Tibo begini kataku. Saya boleh tanya? Bapak Tibo dulu dilahirkan mama setelah kerjasama dengan bapak punya, toh? Ia tampak bingung, tapi wajahnya jadi lucu ketika ia bilang, "Untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ada, begitu kah? Waktu mama dan bapak kerjasama, mereka makan apa toh?" Ia bilang, "So pasti sagu." Aku katakan kepada dia, "Nah, bapak dan mama makan sagu, kenapa kita orang tidak?" Ia coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa so bilang, kalau kau berhenti makan itu sagu, mulai makan beras, kau pasti modern. Tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua ingin menjadi orang modern, toh? Bapak Tibo, jadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu jadi roti, begitu kah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat. Dialah lelaki yang datang ke puskesmas malam-malam membawa seorang yang terluka. Ia menggendongnya. Katanya, "Dokter, jangan banyak bicara. Obati saja dia." Aku minta kepadanya membaringkan lelaki yang luka itu di sini, di bangkuku. Aku lihat darah mengucur dari dada kirinya. Luka cukup parah. Aku tahu ini luka tembak. Ada peluru bersarang di tubuhnya. "Bapak, dia harus operasi. Saya tidak punya alat. Jadi, Bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten." Saya sudah bilang, "Kau obati saja. Jangan banyak tanya lagi." Ketika mengatakan itu, ia mulai mengacungkan sebuah senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba aku sembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. "Kalau Bapak tunjuk itu, senjata saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana, saya akan keluarkan itu peluru dengan pisau kurang steril. Maukah?" Spontan ia jawab, "Itu terserah kau, kau dokternya. Sudah saya bilang kan, jangan banyak tanya." Untung peluru tidak terlalu dalam masuk ke dalam dada lelaki itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah seadanya, aku berhasil mengeluarkan peluru. Ketika mencuci tangan, dalam ember di halaman, lelaki itu mengejar. "Jangan kau kasih mati itu teman. Kenapa tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi." Senjatanya kembali ia dodongkan kepadaku. Kali ini, aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Kukatakan, "Bapak, tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup orang sekampung. Sama republik bertempur sama tentara cuma akan menghasilkan kematian." Tanpa kuduga, senjatanya ia simpan ke dalam tas. Kulihat temannya mulai sadar. Ia kembali menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan malam. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan cari sagu dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tibo, Bapak setujukah? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan. Tapi alangkah kagetnya pohon sagu sudah hampir-hampir tidak ada lagi. Lahan sagu yang kutahu dulu menghampar di sini sudah berubah menjadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu, Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah, sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah menggantikan sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. "Apa? Mau melahirkan?
Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, setelah kelahiran apapun keadaannya, harus diberi kesempatan untuk hidup. Disitulah aku merasa gagal menjadi dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan kepala. Sudah kucoba menjadikan kematian dari kematian sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah, itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyenta hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat ini begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai, dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi, setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih, harus kuceritakan kepadamu, anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau baca, koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula ingin pulang ke Jawa tahun ini untuk menjenguk ibu yang makin unjur. Aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama-sama warga melalui segala kesulitan. Kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu Bapak Tibo tidak pernah sepaham denganku. Tetapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi karena kami masih hidup dari apa saja. Ini kami ada bawa hipere. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silakan dokter. Aku kaget bukan main. Ia bawakan segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia memperoleh hipere itu. Bapak Tibo berkata lagi, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu, Bapak Tibo pergi begitu saja. Aku berdiri, terpaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku dan main kuasa itu menyimpan kebaikan yang selama ini tidak pernah diperlihatkannya. Sepanjang hari itu, aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahim warga, berarti ada hal yang istimewa sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim. Jadi kami tidak pakai babi, kami cuma bakar daun dan hipere. Kata Bapak Tibo, ia menyambut di gerbang kampung. Sebelum tiba di tengah-tengah desa, aku bertanya kepada Bapak Tibo, Bapak, jika boleh aku tahu, dari mana seluruh hipere yang dipakai bakar batu? Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Kau pasti tidak kenal upacara bakar batu, kan? Kalau belum tahu juga, sekarang mudah. Silakan klik situs pencari di internet. Silakan baca ya. Aku tak mau monolog ini berpanjang-panjang berisi tentang bakar batu. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan bakar batu, lalu memasukkan hibara dan dedaunan hutan sebagai sayurnya. Aku tahu tradisi bakar batu lebih banyak dilakukan oleh suku-suku di pegunungan Jayawijaya karena mereka penghasil hibere. Di antara kerumunan warga lokal yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok berbeda. Seseorang di antaranya aku kenali sebagai transmigran asal Bali. Ia yang dulu pernah berobat ke puskesmas, ia ditemani oleh 5 orang lainnya, mungkin sesama warga transmigran. Silakan dokter, saya kenalkan ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan. Setelah memberi salam kepada transmigran dan para pemuka suku pendalaman, aku bertanya, jadi
Bapak yang sudah membawahi perek di kampung ini. Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, katanya. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman itu. Aku mohon permisi, ada pasien yang menunggu di luar halaman. Bapak, Mama, ayo masuk sini sudah. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa, kita semua bersaudara toh.